Yang ketiga, dengan mengalami dilahirkan kembali melalui rahim profetis yang dibawa oleh para hamba Tuhan yang memang terhubung dengan realita keberadaan Bapa, setiap jemaat akan bisa dibawa untuk kembali hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Pada saat orang percaya mengalami hidupnya dilahirkan kembali oleh pekerjaan firman dan roh, ditenggelamkan di dalam kasih Bapa yang membersihkan dirinya dari berbagai emosi negatif, kebencian, ataupun sifat mementingkan diri sendiri. Sesungguhnya, orang percaya yang bersangkutan sudah dibawa mati bersama dengan Kristus di atas kayu salibnya. Dan itulah memang sudut pandang atau mindset yang seharusnya terus dimiliki oleh setiap orang percaya atau hamba-hamba Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-11 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, demikian juga dengan kamu. Kamu sendiri harus melihat bahwa kamu sudah mati terhadap dosa dan melihat dirimu sendiri sudah hidup untuk Allah melalui Kristus Yesus. Sudah sewajarnya untuk setiap orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari mereka sebagai sebuah pengorbanan bagi Tuhan yang ia lakukan sebagai wujud cintanya kepada Tuhan. Realita keberadaan Tuhan dalam hidupnya harus terus diupayakan secara sedemikian rupa sehingga selalu mencengkeram pikiran dan hatinya secara nyata. Perjalanan hidup maupun rutinitas kegiatan sehari-hari yang ia lakukan mengalami perbedaan orientasi. Tidak lagi untuk mengejar kebutuhan pribadi ataupun mengejar kesuksesan, ambisi pribadi, tapi sudah berfokus untuk mengejar penggenapan agenda dan rencana Bapa di bumi ini. Sikap hati, tujuan hidup yang mengutamakan kerajaan sorga dan penggenapan agenda atau rencana Bapa di bumi inilah yang akan mengkondisikan kehidupan sehari-hari orang percaya tersebut dibebaskan dari bekerjanya sistem dunia atau sistem Babel yang masih menguasai bumi ini. Orang percaya yang bersangkutan dibawa berpindah untuk hidup dalam sistem kerajaan sorga, sehingga tidak akan pernah ada kekurangan ataupun pergumulan dalam kehidupan sehari-harinya. Matius 6 ayat 31-33 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya mencari hal-hal ini. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Uang bukan lagi menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Realita keberadaan Tuhan harus menjadi harta kita yang paling berharga dalam kehidupan ini. Sehingga otomatis kita tidak akan pernah menjadi hamba mamon ataupun menjadi budak dalam sistem dunia yang jahat ini. Kecenderungan hati yang kita miliki sudah seharusnya terus tertuju dan mengejar realita Tuhan, kebenarannya maupun jalan-jalannya dalam hidup kita. Kecenderungan hati serta orientasi hidup yang akurat ini sebetulnya sudah Bapa tanamkan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya dalam batin kita pada saat kita mengalami kelahiran baru. Selalu ada damai sejahtera dan luapan sukacita yang bersumber dari pekerjaan Roh dan firman-Nya di dalam batin kita. Dan kondisi kehidupan seperti inilah yang terus coba untuk dirusak oleh si jahat. Dengan segala macam cara, iblis akan coba memanfaatkan sistem dunia yang jahat ini. Orang-orang fasik ataupun kuasa-kuasa kegelapan lain untuk membuat kita kembali merasakan gejolak emosi negatif dan terperangkap di dalam kekuatan energi negatif tersebut untuk direalisasikan melalui ucapan atau tindakan lahiriah kita. Sekali kita mulai mengekspresikan energi negatif tersebut, baik itu melalui ucapan ataupun tindakan, sesungguhnya kita sedang mencemari dan memotong jalur keterhubungan yang kita miliki dengan keberadaan Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan menegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Teruslah mewaspadai berbagai pemikiran yang melintasi pikiran kita dan waspadai kondisi emosi yang mengaliri batin kita. Filipi 4 ayat yang keempat menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Kondisi hati dan pikiran seperti ayat di atas menandakan bahwa realita Tuhan sedang terus mencengkeram dan meliputi kehidupan kita. Di luar itu, dalam arti di luar sukacita, mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil, merenungkan hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain, mengingat hal-hal yang membuat kita memuji Tuhan dan bersukacita, itu semua hanya memberi pertanda bahwa hidup kita sedang ada dalam zona peperangan rohani. Waspadailah hal tersebut dan segeralah mendesak kembali untuk masuk ke dalam realita hadirat-Nya. Terus praktekkan gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali menyembah, 1 jam sekali memuji, dan 1 jam sekali membaca atau mendeklarasikan firman-Nya. Amin.